Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi di materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita akan lanjut materi bab 6 kemarin yang bulan lalu. Nah, ini adalah submateri terakhir yang akan kita bahas. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan, kan kemarin itu yang bab 6 itu tentang memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, hal berikutnya yang akan Ibu bahas adalah eh, apa saja sih perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, perilaku-perilaku apa aja nih yang bisa kalian lakukan, gitu, yang kalian tunjukkan dalam bahwa menunjukkan bahwa kalian oke, saya juga ikut menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, perilaku-perilaku tersebut diantaranya yang pertama, nasionalisme tentunya. Kemarin kita udah belajar tentang nasionalisme ya, istilah nasionalisme itu adalah rasa cinta terhadap tanah air. Nah, di sini nasionalisme itu adalah perilaku mencintai tanah air yang tentu aja sangat penting dalam penghayatan wawasan berbangsa dan bernegara setelah sebelumnya kita sudah mempelajari tentang wawasan Nusantara ya. Nah, perilaku mencintai tanah air yang sangat penting dalam penghayatan wawasan berbangsa dan bernegara ini. Oke, tapi yang harus dihindari adalah mencintai tanah air secara berlebihan atau chauvinisme. Oke, jadi bukan lawan, maksudnya ada sikap orang-orang yang sangat mencintai tanah airnya, tapi kemudian merendahkan negara lain. Nah, itu istilahnya adalah chauvinisme. Kemarin kita belajar tentang chauvinisme, primordialisme. Kalau chauvinisme berarti rasa kebangsaan atau mencintai tanah air yang secara berlebihan. Kalau primordialisme berarti rasa kesukuan yang sangat tinggi sehingga merendahkan suku lain gitu ya. Nah, hal yang harus kalian hindari adalah chauvinisme atau mencintai tanah air secara berlebihan. Nah, nasionalisme akan memperkuat rasa kebangsaan dan berkeinginan untuk selalu menjaga keutuhan NKRI. Nah, contoh dari sikap nasionalisme itu apa? Contohnya adalah setia kepada bangsa dan negara dengan melaksanakan misalnya kalau kalian sebagai pelajar melaksanakan upacara bendera dan menghormati bendera merah putih dengan benar. Nah, nanti penilaiannya bisa Ibu laksanakan prakteknya adalah ketika kalian melaksanakan upacara bendera nih di Senin, di hari Senin. Sikap kalian seperti apa? Apakah tertib? Apakah disiplin? Apakah menghayati, menghormati bendera merah putih dengan benar? Nah, ketika kamu melaksanakan upacara bendera dengan baik dan benar serta disiplin, itu adalah berarti kamu sudah menunjukkan kamu adalah turut menjaga keutuhan NKRI. Ya, berarti rasa nasionalisme kamu cukup baik. Nah, itu sikap yang pertama, perilaku yang pertama. Oke, perilaku kedua yang bisa kalian tunjukkan dalam menjaga keutuhan NKRI itu apa? Oke, yang kedua itu ada toleransi. Nah, di sini kan sebelumnya Ibu jelaskan kalau di Indonesia itu kan terdiri dari berbagai macam perbedaan kan, suku, agama, ras, budaya, kewilayahan gitu ya. Nah, di sini sikap toleransi yang dimaksud adalah sikap toleransi terhadap penduduk dengan agama yang berbeda. Nah, ini menjadi penting dalam kehidupan bersama. Kita ngomongin satu sudut ya, satu hal di perbedaan agama, oke? Nah, karena di Indonesia ini ada berbagai macam agama. Agama yang diakui sekarang ada berapa? Ada 6 ya. Agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, jadi ini adalah 6 agama yang dijamin keberadaannya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini memeluk agama adalah hak asasi setiap warga negara. Nah, sikap menghormati agama lain adalah perwujudan perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Oke, gitu ya. Misalnya, ketika ada orang Muslim sedang ibadah sholat, maka yang non-Muslim harus menghargai misalnya dengan tidak ribut. Begitupun sebaliknya, kalau yang ada agama lain, misalnya teman kalian Protestan sedang melakukan peribadatan, nah yang Muslim atau agama lain juga harus menghormati dengan cara misalnya tidak membuat kegaduhan, tidak berisik, dan setel lagu kencang-kencang seperti itu adalah toleransi. Nah, kalau misalnya ada Muslim yang sedang berpuasa, yang non-muslim nggak perlu juga sih makan enak-enak di depan yang sedang berpuasa misalnya seperti itu. Nah, itu adalah toleransi. Nah, kemudian sikap apa lagi nih selain nasionalisme dan toleransi yang bisa menunjukkan kamu turut menjaga keutuhan bangsa? Nah, ini ada kesadaran sosial. Nah, di sini kesadaran sosial maksudnya
Ini ada nilai-nilai kearifan lokal seperti tepo seliro, ada gotong royong, musyawarah mufakat, dan tenggang rasa. Nah, harus dilaksanakan dan dipertahankan nih. Nah, nilai-nilai tersebut tidak hanya berlaku secara lokal, tetapi bersifat lintas budaya dan membentuk nilai-nilai yang bersifat nasional. Kemudian ada yang terakhir adalah sikap yang bisa menunjukkan kamu turut menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah apabila ada konflik, maka menyelesaikan konfliknya dengan akomodatif, ya, tidak progresif, tidak provokatif, tapi akomodatif. Maksudnya di sini adalah konflik ini kan dapat terjadi di masyarakat yang heterogen. Nah, Indonesia adalah merupakan contoh dari masyarakat yang heterogen. Nah, meski demikian, cara penyelesaian konflik tidak boleh dengan cara-cara kekerasan. Di sini konflik dapat diselesaikan dengan cara yang akomodatif. Yang cara akomodatif itu misalnya melalui mediasi, kompromi, atau adjudikasi. Nah, kalau akomodatif itu kan sifat yang dapat menyesuaikan diri. Ya, mediasi itu adalah upaya untuk penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga. Kemudian kalau kompromi itu setuju dengan jalan yang damai. Kemudian tadi ada adjudikasi, atau adjudiksi. Nah, ini adalah penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan. Yang jelas tidak boleh provokatif atau main hakim sendiri gitu ya. Jadi eh, contoh-contohnya implementasi sikapnya yang real mungkin kalau di masyarakat gitu, menghargai dan menghormati pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda. Kemudian menghargai dan menghormati suku bangsa lain. Kan di sekolah kita nih nggak cuman orang Bogor aja, nggak cuman orang Sunda aja, banyak juga orang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan ada yang dari Papua, ya kan, dari Sumatera, itu udah banyak di kita. Nah, itu harus saling menghormati suku bangsa lain. Kemudian ada menghormati dan menghargai misalnya adat istiadat dan kebiasaan suku dan daerah lain. Kalau ada suatu kebiasaan suku atau adat yang berbeda di antara kalian, jangan ledekin. Jadi kita harus lebih menghargai dan menghormati bahwa oke, itu adalah adat istiadat dan kebiasaan dari daerahnya mereka. Kemudian berteman dan bergaul tanpa membeda-bedakan suku bangsa. Nggak boleh nih kalian orang Sunda, orang Bogor, main cuma sama orang Bogor aja. Kalian harus berbaur karena eh, pada dasarnya Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang sudah disatukan dalam satu bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian misalnya sikap yang lain misalnya melakukan dialog bersama untuk memecahkan suatu masalah dalam masyarakat, menjalankan kegiatan bersama dengan pemeluk agama lain seperti kerja bakti, memperingati HUT kemerdekaan ini juga sering kalian lakukan ya kalau misalnya dalam lingkup sekolah. Nah, itu eh, hal-hal atau sikap-sikap yang dapat menunjukkan sejauh mana kalian turut menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Oke, cukup sampai di sini penjelasan materinya tentang memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Silahkan kalian analisis kembali, kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga negara Indonesia berisi orang-orang yang mampu menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.